tapi juga mempunyai rahasia yang membuat negara-negara besar secara diam-diam selalu waspada. Apa yang mereka takutkan tentang Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Ketika dunia bicara soal negara berbahaya, kita langsung berpikir soal Amerika, Rusia, atau Tiongkok. Negara dengan senjata nuklir, satelit militer, dan kekuatan ekonomi superpower. Tapi bagaimana jika yang dianggap paling berbahaya justru negara yang selama ini kita sebut negeri damai di garis khatulistiwa? Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, bukan hanya kaya budaya dan sumber daya, tapi juga mempunyai rahasia yang membuat negara-negara besar secara diam-diam selalu waspada. Apa yang mereka takutkan tentang Indonesia? Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa dan harapan panjenengan semua untuk negeri tercinta ini di kolom komentar. Dan bagi sedulurku yang muslim, silahkan tulis sholawat. Semoga doa-doa kita semua terkabul. Mengapa Indonesia dipantau negara-negara lain? Posisi Indonesia bukan sekedar strategis. Ia menguasai jalur utama perdagangan dunia. Selat Malaka, tempat 60% kapal tanker minyak dunia lewat setiap harinya. Bayangkan jika jalur ini dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah Indonesia. Lalu tambahkan fakta bahwa Indonesia memiliki 13% cadangan batu bara dunia, 21 hektar hutan tropis, dan kini disebut-sebut sebagai ladang tersembunyi rare earth element atau REE, material kunci untuk teknologi masa depan. Di saat negara adidaya tengah berebut akses ke REE di Afrika dan Amerika Selatan, banyak yang belum tahu cadangan yang belum terjamah justru ada di sini, tanah Kalimantan dan Sulawesi. Menurut laporan Geological Agency tahun 2023, Indonesia menyimpan cadangan thorium dan monasit, dua material utama untuk pembangkit listrik nuklir generasi baru dan baterai kendaraan listrik. Namun yang lebih mengejutkan, sebuah riset dari konsorsium Jerman pada 2022 menemukan struktur bawah tanah simetris di wilayah Kutai, Kalimantan Timur. Sensor geofisika mereka menangkap anomali panas bumi dan pola arsitektur kuno yang terlalu rapi untuk disebut formasi alam. Tak lama setelah laporan ini bocor ke forum akademik Eropa, situs resmi mereka tutup. Ada apakah gerangan? Mengapa semua ini dirahasiakan? Ini bukan pertama kalinya Indonesia mempunyai rahasia yang disembunyikan. Sejak zaman kolonial, Nusantara bukan hanya ditaklukkan karena rempah-rempah. Itu hanya alasan komersil saja. Yang sebenarnya mereka incar penguasaan jalur pelayaran global dan sumber energi masa depan. VOC, perusahaan dagang Belanda, bukan hanya berdagang. Ia punya tentara, armada laut, dan izin dari kerajaan Belanda untuk berperang dan menjajah. Dari abad ke-17 hingga ke-20, kekuatan asing silih berganti mengendalikan Indonesia. Belanda, Inggris, Jepang, dan pasca kemerdekaan, intervensi tak pernah berhenti sampai sekarang. Ketika Soekarno membentuk poros Jakarta, Beijing, dan Moskow, ini bukan sekedar retorika politik. CIA menyebut Indonesia sebagai ancaman ideologis dan geopolitik terbesar di Asia Tenggara. Dokumen Declassified CIA tahun 2001 menyebut bahwa jika Indonesia menjadi negara sosialis non-blok yang kuat, maka
pengaruh Barat di kawasan akan tumbang dalam satu generasi. Lalu apa yang terjadi? Kudeta, kerusuhan, rezim berganti, dan kekuatan luar kembali bermain di balik layar kekuasaan. Sekarang kita kembali ke Kalimantan. Pada tahun 2023, perusahaan Jerman yang bekerja sama dengan konsorsium Asia menemukan area panas bumi dengan output tinggi di atas normal. Namun di bawahnya terdeteksi struktur linear dari lingkaran konsentris. Banyak ahli arsitektur meyakini ini bisa jadi kota kuno yang lebih tua dari peradaban Hindu-Buddha di Jawa. Yang lebih aneh, formasi ini terletak dekat zona patahan aktif, di mana dalam mitologi lokal disebut sebagai pintu dunia bawah. Apakah ini suatu kebetulan atau sisa dari peradaban purba yang selama ini sengaja dikubur? Tak lama setelah itu, aktivitas militer di sekitar kawasan Indonesia Timur meningkat. Dalam catatan sipil satelit 2024, terpantau 3 drone intai milik Australia dan 1 pesawat tak berawak Amerika melintas di wilayah Kalimantan. TNI Angkatan Udara menyebut ini sebagai latihan bersama. Tapi data radar menunjukkan pola pengintaian yang konsisten. Apakah ini sekedar reaksi biasa atau pengawasan atas apa yang ditemukan di perut bumi Indonesia? Jika Indonesia bisa membuktikan bahwa di bawah tanah ini terdapat peradaban purba yang lebih tua dari Mesopotamia, jika Indonesia bisa mengolah sendiri REE atau logam tanah jarang untuk teknologi dalam negeri, jika Indonesia bisa membangun poros kekuatan regional mandiri, maka narasi global selama ini akan runtuh. Dan dalam dunia geopolitik modern, narasi adalah senjata. Menguasai narasi adalah menguasai persepsi, dan persepsi adalah kekuasaan. Negara besar tidak takut pada Indonesia yang pasif. Mereka takut pada Indonesia yang sadar. Sadar akan kekuatannya sendiri. Sadar posisinya di peta perdagangan global. Sadar sejarah peradaban yang sengaja disembunyikan. Sadar bahwa ia punya pilihan untuk tak tunduk. Inilah yang ditakuti. Indonesia yang bangkit bukan hanya ekonomi, tapi kesadaran identitasnya. Jika Indonesia benar-benar menggali ulang sejarahnya, mengolah sendiri energi dan teknologinya, dan menolak tunduk pada narasi Barat, maka pusat kekuasaan dunia akan bergeser. Bukan lagi dari Washington, bukan dari London, tapi dari Jakarta, dari Kalimantan, dari perut bumi yang selama ini kita abaikan. Tapi setiap kebangkitan pasti akan dihadang. Setiap kebenaran akan dicoba untuk dibungkam. Pertanyaannya, akankah kita membiarkan kebenaran ini kembali dikubur? Atau justru inilah waktunya Indonesia menulis ulang sejarah dunia? Suradiro Joyoningrat, lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.